Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka acara berkisah pada malam hari ini. Salat serta salam mari kita antarkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita para pengikutnya. Semoga diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan kisah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa tentara gajah. Kemudian Allah menurunkan burung ababil dengan membawa batu panas. Ini terdapat pada surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Kemudian tentara bergajah itu lenyap seperti daun dimakan ulat. Dan pada suatu malam ada seorang ibu yang sedang mengandung. Dari perutnya itu keluar cahaya dan dia melahirkan seorang anak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kakeknya yang bernama Abdul Muthalib membawa Nabi Muhammad ke Ka'bah dan dia mendoakan Nabi Muhammad. Dan pada saat itulah Abdul Muthalib memberi nama Muhammad. Dan pada masa kecilnya dia disusui oleh Halimah. Halimah memiliki 3 anak. Jadi Nabi Muhammad bermain bersama 3 anaknya Halimah. Pada saat bermain, tiba-tiba datang seorang Nasrani. Dan orang Nasrani itu melihat-lihatin Nabi Muhammad. Orang Nasrani itu berbisik-bisik, sepertinya ini terakhir, ucapnya ini yang Nabi terakhir. Tengok di punggungnya ada tanda. Mengetahui itu, Halimah langsung membawa Nabi Muhammad untuk segera pulang. Pada saat ingin pulang, Nabi Muhammad hilang seketika. Ternyata Nabi Muhammad berada di Ka'bah dan kawannya Abdul Muthalib yang menemuinya. Pada suatu hari, ibunya yang bernama Aminah wafat. Dan dia diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Dan kakeknya pun wafat dan dia diasuh oleh Abu Thalib. Pada saat dia diasuh oleh Abu Thalib, terjadilah sebuah perang yang bernama Perang Fijar.
tugas Nabi Muhammad adalah memunguti anak panah. Pada awalnya pasukan Quraisy kalah dan pada akhirnya pasukan Quraisy menang. Akhirnya Nabi Muhammad tumbuh besar dan menjadi pengembala. Dan dia berdagang menuju Syam bersama Abu Thalib. Pada saat ingin berdagang, dia bertemu dengan pendeta Buhairah. Buhairah berpesan bahwa bawalah balik anak ini, karena anak ini akan menjadi orang yang hebat. Dan Abu Thalib membawa Nabi Muhammad pulang. Hingga ada seorang wanita yang bernama Khadijah. Dia penasaran dengan Nabi Muhammad. Dia penasaran dengan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Akhirnya Khadijah pun menikah dengan Nabi Muhammad. Sesudah menikah itu, Nabi Muhammad pun menjadi Rasul dan menerima surat pertama, yaitu surat Al-Alaq. Malaikat Jibril berkata, bacalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad menjawab, aku tidak bisa menjawab. Allazi 'allama bil qalam, dan sampai ayat kelima. Dan Nabi Muhammad pun pulang dengan ketakutan. Dan Nabi Muhammad berkata, selimutilah aku kepada Khadijah. Khadijah heran. Dan pada pagi harinya Nabi Muhammad menemui pamannya Khadijah. Pamannya Khadijah berkata, kamu akan menjadi orang hebat yang dijelaskan dalam kitab Taurat. Kau akan menjadi nabi. Dan pada saat mengetahui itu, Nabi Muhammad sangat senang dan dia menunggu surat yang berikutnya. Akhirnya turunlah surat yang berbunyi, wahai orang yang berkemul. Pokoknya intinya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk orang itu masuk Islam. Akhirnya orang yang pertama masuk Islam atau as-sabiqul awwalun adalah istrinya sendiri yang bernama Khadijah. Dan yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib, dan sampai seterusnya. Dan Quraisy pun semakin kesal. Akhirnya Quraisy menyiksa umat Islam, termasuk Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini sampai ditimpa oleh Umayyah pakai batu besar. Jadi Abu Bakar langsung membeli Bilal bin Rabah. Dan Nabi Muhammad pun menyuruh kaumnya hijrah ke Habasyah. Setelah hijrah ke Habasyah, Nabi Muhammad menyuruh hijrah ke Madinah. Dan terjadilah perang, nama perang Badar. Ini adalah perang pertama kali kaum muslimin melawan kaum Quraisy Mekah. Di perang ini Nabi Muhammad hanya memiliki 800 pasukan, sedangkan pasukan Quraisy memiliki 1000 pasukan. Pada saat perang ini kaum Quraisy dan pasukan Islam berebutan sumur, karena di lembah Badar banyak sumur. Akhirnya
Akhirnya perang itu dimenangi oleh Nabi Muhammad. Dan kita akan membahas matinya Umayyah. Pada suatu pada saat kaum muslimin memenangkan perang Badar itu, Umayyah menyelip-nyelip di jenazah dan dia bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, "Wahai Abdurrahman bin Auf, belilah. Jadikanlah aku sebagai budak." Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun menjadikan Umayyah budak. Namun Bilal melihat Umayyah dan Bilal ingin membunuh Umayyah, tetapi Abdurrahman bin Auf menghadangnya. "Jangan, ini budakku. Akhirnya Bilal pun memanggil pasukan Islam. "Wahai orang sekalian, lihat itu adalah Umayyah, dia menyiksaku pada dulu." Akhirnya Abdurrahman bin Auf melindungi Umayyah dengan cara Abdurrahman bin Auf menimpa Umayyah. Namun karena pasukan Islam cerdik, akhirnya Umayyah ditusuk-tusuk dari bawah sehingga Umayyah pun akhirnya mati. Sudah perang itu, kaum Quraisy marah karena tidak terima. Akhirnya terjadilah perang Uhud. Di perang ini pasukan Islam kalah karena pemanahnya turun dari bukit Uhud dan Rasulullah pun terluka. Dan selanjutnya adalah perang Khandaq, yaitu merebut kota Madinah. Quraisy bergabung dengan pasukan lain seperti orang Yahudi yang bergabung dan jadilah satu kelompok yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian ada sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Dia mengusulkan bahwa ketika kami di Persia itu, ketika kami melindungi kota kami, yaitu dengan menggali parit yang dalam. Akhirnya Nabi Muhammad mengusulkan untuk menggali parit yang dalam. Dan kaum Quraisy terkejut, kenapa ada parit? Akhirnya mereka mencari celah. Akhirnya mereka menemukan sebuah parit yang tidak terlalu dalam, tetapi di situ ada sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Akhirnya komandan Quraisy itu turun dan berhasil ditebas oleh Ali bin Abi Thalib. Dan banyak peperangan yang telah dialami Nabi Muhammad, dan saatnya Fatu Mekah, yaitu menaklukkan Mekah. Penaklukan Mekah ini terjadi pada saat Abu Sufyan masuk Islam, dan Rasulullah menegaskan untuk langsung melakukan Fatu Mekah. Dan Rasulullah berkata kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, omonglah kepada kaummu, jika mau selamat maka berlindunglah di rumahmu atau di masjid dan di Ka'bah." Kemudian Abu Sufyan pun kembali ke Mekah dan dia bilang sama kaumnya. Ternyata tidak ada yang nurut. Akhirnya Nabi Muhammad pun pergi ke Mekah dengan pintu gerbang Mekah dipimpin oleh komandan besar pasukan Islam yang paling terkenal adalah Khalid bin Walid, sang pedang Allah. Akhirnya pasukan Quraisy Mekah itu menjaga di depan gerbang itu, dan hanya 2 orang Muslim saja yang mati dan orang Quraisy mati semua. Dan setelah kejadian Fatu Mekah itu terjadilah perang melawan Romawi. Di perang ini 3 panglima Islam gugur dan berhasil dimenangi oleh
Khalid bin Walid. Dan utusan perang terakhir adalah perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid, yaitu komandan yang paling muda. Pada saat di perjalanan itu mereka tertunda karena Rasulullah sakit. Akhirnya mereka kembali, dan pada saat mereka kembali di Mekah itu Rasulullah pun wafat. Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Mungkin segini saja kisah Lutfan. Apabila ada kata-kata yang salah, Lutfan minta maaf kepada Allah, Lutfan minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.